Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita akan melanjutkan materi kuliah tafsir ya, yang nantinya akan saya share ke teman-teman. Yang mana kita akan bicara tentang qawaidut tafsir atau kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Karena kemarin banyak pertanyaan yang diajukan, bagaimana sih kita bisa tahu apakah penafsiran itu baik atau benar atau salah, menyimpang atau tidak. Secara umum itu sudah diatur oleh para ulama, di mana seorang menafsirkan Al-Quran itu harus mengerti kaidah-kaidahnya. Nah, adapun dalam menafsirkan seorang itu ada syarat-syaratnya, atau syarat seorang bisa menafsirkan Al-Quran atau menjadi seorang mufassir. Nah, dalam hal ini tentu saja nanti masuk juga dalam kategori apakah seorang itu bisa dikatakan sebagai seorang ulama atau tidak. Nah, seorang ulama itu tentu sekarang ini dalam konteks modern ini berbeda-beda ya. Ada ulama, atau ulama itu jamak dari seorang yang alim ya, yang punya ilmu. Jadi tentu saja dalam konteks kontemporer ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau orang yang pakar di dalam bidangnya masing-masing. Nah, orang yang ingin menafsirkan Al-Quran atau paham agama atau paham ilmu-ilmu agama, itulah yang disebut dengan ulama. Nah, kapan atau siapa saja seorang bisa dikatakan ulama? Nah, itu ada syarat-syaratnya. Nah, dalam hal ini saya akan bicara dulu tentang syarat seorang mufassir ya. Kalau kita mengacu pada karya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu setidaknya ada 15 ya. Yang pertama adalah orang yang harus seorang ulama atau seorang yang mufasir, orang mufasir itu harus pertama mengerti ilmu-ilmu kebahasaan. Jadi menguasai bahasa Arab. Dengan ilmu itu dia akan ngerti kosakata ini maksudnya apa, itu ya, maknanya apa dan sebagainya. Apakah dia masuk isim, masuk domir dan sebagainya, dan itu masuk dalam kategori salah satu kaidah, masuk dalam kaidah penafsiran. Jadi ilmu bahasa. Yang kedua adalah dia mengerti ilmu nahwu dengannya, kemudian dia mengerti sebab kenapa kok ini dibaca doma, ini kenapa kok dibaca kasro, ini kok kenapa dibaca tanwin dan sebagainya. Itu namanya ilmu nahwu yang nanti akan dijabarkan dalam kaidah i'rab gitu ya. Jadi nanti dia bisa menjelaskan kenapa ini berubah. Nah, kira-kira gitu. Itu ilmu nahwu ya. Nah, ini biasanya dipelajari di pesantren gitu. Jadi kalau ada ketambahan isim an misalnya, itu harus dibaca mansub itu fathah. Kalau di tambahan huruf jer, ahruful jer, nanti dia bisa dibaca kasro misalnya begitu. Itu namanya ilmu nahwu. Nah, ini syarat yang kedua. Yang ketiga ilmu syorof. Nah, syorof tasrif itu ya. Kemarin-kemarin itu booming ya, salah satu tokoh MUI yang salah mentasrif itu karena mungkin salah baca di dalam memahami ilmu syorof. Nah, syarat menjadi seorang mufasir itu ya mengerti ilmu syorof itu. Nah, gitu ya. Karena misalnya dalam bahasa Arab itu kan unik sekali ya. Kata kholaqa yakhluqu itu bisa menjadi makhluk gitu ya. Kenapa kok disebut makhluk? Ya, kita ini makhluk Allah. Asal katanya apa gitu ya. Nah, ternyata kholaqa gitu ya. Nanti menjadi akhlak dan sebagainya. Itu dipelajari di dalam ilmu syorof. Nah, ini menjadi penting juga, menjadi persyaratan seorang ulama. Yang keempat adalah pengetahuan tentang ishtaq. Nah, itu ya. Ishtaq itu akar kata. Tadi saya jelaskan itu. Karena dia menentukan makna kata gitu ya. Ini kira-kira. Yang selanjutnya adalah ilmu ma'ani atau ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat atau sisi pemaknaannya gitu. Kemudian ada ilmu bayan.
Ilmu bayan ini berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan dan kesamarannya. Ini secara jelas atau ini samar. Nanti kalau di dalam usul fikih ada atau di dalam kaidah tafsir nanti ada qat'i atau dzannian. Ini kadang-kadang masuk juga dalam kaidah-kaidah usul fikih. Usul fikih. Kemudian ada ilmu badi, ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat. Nanti ada balaghah. Jadi ada badiul ma'ani itu dibahas di dalam ilmu balaghah yang di pesantren itu kan. Nah, ini menjadi salah satu syarat. Jadi maka di pesantren biasanya diajari ilmu balaghah, keindahan-keindahan bahasa itu, karena itu menjadi salah satu syarat seorang menafsirkan Al-Quran. Kemudian ilmu qiraat. Nah, qiraat ini beda-beda, ada banyak sekali. Dalam Nabi sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab'atu akhruf. Ada yang menafsirkan sab'atu akhrufin ini 7 perbedaan bacaan. Memang bacaan itu berbeda-beda, meskipun nanti kalau kita belajar ilmu qiraat nanti akan dipelajari bahwa yang namanya sab'ah itu memang kultur Arab itu kalau menyebutkan sab'ah itu menunjukkan kepada sesuatu yang banyak gitu ya. Nah, itu sab'atu baqaratin gitu ya. 7 sapi ya. Ini dalam tradisi Arab itu dimaksudkan bahwa tidak melulu 7, meskipun ada juga yang memahami 7, tetapi 7 itu banyak sekali gitu ya. Misalnya langit ini ada 7 lapisan. Nah, apa benar 7 lapisan gitu ya? Ternyata banyak, ada juga multi tafsir itu karena 7 ya. Maka ilmu qiraat itu juga banyak sekali gitu ya. Misalnya gini, dulu di Jogja itu pernah ada kisruh tentang perbedaan bacaan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Terus ada lagi misalnya Hatta Yadhurna di dalam surat Al-Baqarah itu ada yang mengatakan, ada yang membacanya Hatta Yadhharna. Nah, gitu. Ini karena perbedaan-perbedaan qiraat atau perbedaan bacaan saja gitu. Kemudian usuluddin, ilmu-ilmu usuluddin. Nah, kenapa kok harus menjadi syarat ilmu usuluddin ini? Karena dia mengesankan lafaz-lafaznya itu memang firman Allah, maka harus mengetahui dasar-dasarnya, dasar-dasar dalam agama yang kemudian kemustahilannya itu dinisbahkan kepada Allah. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian tidak bisa dipahami oleh manusia, dan itu nantinya akan dikembalikan kepada bahwa itu mustahil dipahami manusia karena memang firman Allah gitu. Nah, ini mengetahui ilmu-ilmu usuluddin kayak ilmu kalam, ilmu teologis dan sebagainya itu. Kemudian asbabun nuzul. Nah, ini juga menjadi syarat penting. Seseorang kadang-kadang terjerumus dalam kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran itu karena tidak membawa atau tidak melihat konteks diturunkannya ayat ini. Jadi dulu ayat ini diturunkan dalam konteks apa gitu ya. Nah, memahaminya hanya secara lafziah saja atau letter luck seperti itu. Nah, ini maka asbabun nuzul dalam hal ini menjadi penting. Seperti misalnya Al-Maidah 51 dulu itu ya. Nah, itu konteksnya harus dilihat bagaimana dulu ayat ini diturunkan gitu ya. Dan sebagainya. Itu asbabun nuzul. Lalu ada nasikh dan mansukh. Ada ayat-ayat yang dibatalkan, telah dibatalkan hukumnya dengan ayat yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sehingga dapat diketahui mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku. Ini ada kitabnya sendiri, ada ulama yang menulis itu juga sendiri. Jadi harus mengetahui itu. Jadi tidak sembarangan ya. Meskipun ada juga nanti perbedaan pandangan bahwa misalnya kayak Muhammad Syahrur yang kemarin itu di disertasinya ditulis oleh Pak Aziz itu. Jadi Muhammad Syahrur ini menafikan adanya nasikh mansukh. Menurut dia
semua ayat Al-Quran itu mempunyai makna, gitu ya. Jadi tidak lagi nasikh dan mansukh itu berlaku, karena setiap ayat dalam Al-Quran itu mempunyai tujuannya masing-masing. Tetapi para ulama terdahulu memang menyepakati adanya nasikh mansukh, mana hukum yang masih berlaku, dan sebenarnya ada muncul hukum pada masa Nabi kemudian turun ayat yang lainnya untuk mengganti hukum sebelumnya. Kayak misalnya khomer itu kan awalnya pelarangan atau pengharaman khomer itu tidak serta-merta langsung dilarang, tetapi bertahap. Awalnya Al-Quran mempertanyakan apakah khomer itu baik untuk kesehatanmu dan sebagainya. Tetapi para sahabat masih diperbolehkan meminum khomer itu, karena itu merubah sebuah kultur, tradisi itu tidak semudah langsung bisa berubah gitu ya. Apalagi sesuatu yang candu seperti khomer. Kemudian mengerti fikih, ilmu-ilmu fikih atau hukum Islam. Kemudian ada hadis-hadis Nabi. Yang ke-14 ada hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis. Karena memang salah satu fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka hadis itu harus ditinjau ulang. Benarkah seperti itu? Bahkan para ulama membuat aturan bahwa kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka hadis itu dinyatakan dhaif, bahkan maudhu. Gitu ya. Jadi nanti ada mekanisme pengecekan di dalam sanadnya, ada mekanisme pengecekan di dalam matannya. Nah, matannya, kalau matan hadis kok bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka diragukan kebenarannya. Karena apa? Karena hadis itu salah satu fungsinya untuk menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. Ya, banyak sekali ya. Misalnya puasa, itu Al-Quran itu hanya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Tapi bagaimana puasa itu? Kapan mulainya? Kapan bukannya? Nah, itu diatur atau dijelaskan di dalam hadis. Meskipun ada ada ayat-ayat tentang puasa yang lain, misalnya benang merah gitu ya. Hatta saya lupa ayatnya itu. Nah, itu dijelaskan dalam hadis gitu ya. Kemudian ada ilmu mauhibah gitu ya. Ini sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seorang. Jadi ada, kalau dalam pesantren itu ada ilmu laduni ya. Jadi memang dia ngerti ilmu hikmah. Itu tahu-tahu ngerti aja gitu ya. Itu namanya ilmu mauhibah kata Imam Asy'uti ya. Gitu. Tetapi kata Imam Asy'uti, ilmu-ilmu itu ya tidak sembarangan orang. Biasanya orang yang rajin membersihkan hati, kemudian ya ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga karena kebersihan hatinya dia mudah mendapatkan ilmu. Karena kata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i ini pernah lupa, hafalannya itu hilang. Nah, kemudian dia mengadu kepada gurunya gitu ya. Syakautu ila waqi su'akhifzi. Kemudian saya itu kalau diartikan, saya mengadu kepada guruku karena saya susah menghafalkan. Kemudian gurunya fa'arsyadani ila tarkil ma'ashi. Kemudian gurunya itu mengatakan tinggalkan maksiat itu gitu ya. Gitu ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'ashi. Kemudian gurunya menasihati lagi, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'ashi. Sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang tukang maksiat, kira-kira gitu. Nah, ini kata Imam Syafi'i seperti itu. Ada 15 syarat itu, tetapi kata Profesor Quraish Shihab, Pak Quraish Shihab, 15
syarat itu seakan-akan berat gitu ya. Jadi orang jadi takut. Wah, kalau gitu saya tidak mampu ini gitu ya. Nah, Pak Quraisyab hanya kemudian menyederhanakannya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah misalnya ada mufasir itu yang hanya pakar dalam bidang tertentu. Misalnya pakar astronomi, dia akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang astronomi ya. Sudah syaratnya adalah dia harus melihat ayat-ayat menyangkut tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat itu dan dia harus pakar itu, gitu ya. Nah, syarat-syarat 15 itu tadi kata Pak Quraisy, yang pertama itu ditujukan untuk memang mufasir murni yang menafsirkan Al-Quran 30 juz itu. Tapi yang kedua, syarat tersebut bagi yang akan tampil menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Bagi mereka yang menafsirkan ayat-ayat astronomi saja atau kedokteran saja atau misalnya hukum Islam saja ya, dia tidak mutlak mengetahui ilmu usul fikih. Tapi kalau fikih, kalau hukum ya harus mengerti ilmu usul fikih. Tapi misalnya seorang pakar fisika atau sains, dia akan menafsirkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Nah, maka dia akan melihat bagaimana Al-Quran itu memberikan pesan tentang ilmu-ilmu sains, ilmu fisika, misalnya virus corona dan sebagainya. Ya, kumpulkan saja ayat-ayat tentang itu. Jadi penafsirannya adalah penafsiran dengan metode maudhu'i atau tematik gitu. Nah, itu yang dia hanya membutuhkan pemahaman ya, kalau bahasa pasti ya, bahasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagian dari syarat itu yang dimukakan atas yang jelas adalah lurusnya akidah, harus muslim kata Pak Quraisy. Meskipun jadi kalau ada orientalis yang menafsirkan ayat Al-Quran itu kata Pak Quraisy bahkan diikuti murid-muridnya, tidak boleh menerima penafsiran dari seorang yang non muslim. Misalnya Ahok itu menafsirkan, ya itu kita memang tidak bisa menerima itu. Tetapi kita harus lihat dong, lihat para pakar, para pakar yang kemudian menafsirkan itu Al-Quran. Kemudian diperlukan adanya penambahan syarat pengetahuan tentang objek uraian ayat. Pak Quraisy menambahkan ya. Jadi seorang mufasir harus mengerti konteks, baik sejarah sebab turun gitu ya, hubungan ayat dengan sebelumnya atau namanya munasabatul ayat. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian mukhotob atau khitabul Quran. Sebenarnya ayat ini berbicara untuk siapa? Gitu ya. Karena ada di misalnya Nabi sendiri atau Al-Quran itu sering menggunakan ya ayuhan nas. Lalu ada lagi yang ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ya ayuhan nabi. Nah, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu masing-masing. Misalnya ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seruan itu untuk beribadah menyembah Allah itu ditujukan semua manusia. Tetapi ketika berpuasa, untuk seruan untuk puasa itu hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja. Nah, yang tidak beriman gimana? Ya sudah, tujuan perintahnya hanya untuk yang beriman. Kenapa kok orang tidak puasa? Karena tidak beriman. Meskipun KTP-nya Islam, kira-kira gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi yang perintah-perintah yang khusus menjalankan ajaran agama itu memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau kamu tidak puasa ya barangkali imanmu kamu belum tidak menjadi bagian orang-orang yang beriman. Kira-kira kalau guyonannya gini, hai orang-orang yang beriman, yang tidak iman tidak hai. Kira-kira gitulah. Gitu. Nah, ini namanya konteks apa sih Al-Quran bicara tentang apa, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Itu sebagian dari syarat menjadi mufasir. Jadi seorang ulama harus
mengerti itu gitu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya.